konteksnya sih, secara hukum sih kita nggak bisa intervensi, tapi kita boleh lah upayakan terlepas dari itu si bapak dan suaminya Reni kalau nggak salah pergi ke Kalianda untuk menemui Reni, ditemani Jul kalau nggak salah ya. juga naik. Setelah dari sini memang mau bergegas ke sana, infonya sih gitu. Waktu ke sana kita belum dapat umpan baliknya, kabar baiknya, karena kita sebenarnya tunggu sih Pak. Tapi yang kita dapat malah kabar yang nggak enak ya, kayak Bapak tadi bilang di lebih-lebih kalau mau dikurang-kurangin gitu. Di lebih-lebihnya itu adalah perusahaan mendesak Reni untuk mengundurkan diri, baru kita melepaskan dia. Saya juga dengar ya. Sebenarnya Pak, kalau boleh jujur, kita nggak ada omongan itu sama sekali Pak. Nah, makanya mungkin kemarin juga sedikit ada insiden juga, sorry ya, mungkin saya tahu juga kan direkam ini ya sama Bapak saat ini. Jadi ada insiden juga waktu ketemu sama Tia kemarin, saya dengar itu kan gontok-gontokan masalah siapa yang rekam? Ini rekam, sampai dia minta rekaman dari Bapak kan? Iya, benar ya? Ya, sorry, bukannya apa? Kenapa? Karena gini, kita itu sebenarnya kalau berhadapan dengan orang banyak, itu yang dikhawatirkan adalah yang bumbu-bumbunya itu tadi Pak. Coba sekarang kebanyakan. Kenapa saya juga saya rekam? Benar. Saya enggak Pak, saya pasrah aja Pak. Karena nanti ternyata minta ke Pak. Saya juga ke adik-adik saya ini yang di pemuda bahwa saya ini loh yang saya tadi dapat, yang saya bicarakan, karena itu memang transparansi itu harus kita bangun sedini mungkin supaya tidak ada saling curiga. Itu. Karena kadang-kadang zaman sekarang ini gentle kan nggak cukup ya Pak. Nggak cukup. Ya. Betul. Saya pasrah Pak, ini saya nggak rekam Pak. Jadi saya pasrah karena tadi minta Pak Dan. Nanti saya minta Pak Dan. Iya. Jadi waktu ketemu di sana itu kita minta feedbacknya nggak ada, malah ujung-ujungnya kita difitnah bahwa itu keluarga perwakilan perusahaan dengan kepala desa tertulis Pak jelas datang ke tahanan di mana Polres Kalianda untuk memaksa Reni mengundurkan diri. Kalau misalnya Reni mengundurkan diri, maka proses hukumnya selesai. Kita yang baca itu jadi salah paham sebenarnya. Yang merubah ini siapa? Gitu. Ya, maaf ya Pak ya. Jadi kita padahal yang menghadap kita kan keluarga. Yang menghadap kita keluarga. Loh, kok beritanya jadi berubah gini gitu. Nah, makanya kemarin akhirnya jadi insiden rekaman itu tadi. Terus kemudian lepas dari itu nggak ada tindak lanjut lagi. Gitu. Nah, lepas dari serikat-serikat yang Bapak tadi bilang tidak di luar tadi, kita masih menunggu. Nah, syukurlah sampai sejauh ini walaupun kita nggak ada perkembangan dari bapaknya Reni, orang tuanya Reni ataupun si suaminya Bu Reni, Pak Madianto tadi inisiatif untuk ketemulah sama Pak Dadang. Jadi gini, saya tambahkan diri untuk situ. Sebetulnya orang tua Reni itu sudah pasrahkan ke saya untuk diplomasi atau ketemu dengan Dewi. Makanya dari sebelum lebaran itu Pak Muhammad sudah saya minta itu diplomasi itu dilakukan. Terus terang aja bisa di ini. Saya rasa kalau nggak salah saya rekam juga di telepon itu ada rekamannya. Nah, ini yang kita nggak tahu Pak. Karena yang ketemu dengan kita, yang ketemu dengan kita kan waktu itu kan namanya ayahnya Reni. Nah, ayahnya itu kan udah agak pikun. Nama suaminya. Iya. Nah, suaminya juga ya kayak gitulah. Intinya jadi dia maaf ya Pak, soalnya maaf sebenarnya kenapa kita berpikir orang tua dan suami, karena ya kita aja memang paling dekat kan memang itu, dan kita nggak dapat info balik dari mereka. Mungkin suaminya harusnya datang ke kita, maaf ya Pak, ini sudah saya serahkan ke Pak. Kemarin itu apa yang didapat di sini ya disampaikan ke saya biar saya bisa tindak lanjuti. Mestinya kan begitu. Nah, tapi udah aja ini gimana? Ya nggak ada penyelesaian katanya gitu. Itu bingung saya juga kan. Sudah tutup ya saya gitu. Nah kemarin kita coba ketemu Bu Tia ya, mungkin ketemu sama Pak Dadang ya. Cuman impresinya pertama kok nggak enak gitu ya. Sama-sama Pak Dadangnya tinggi gitu. Enggak Pak, saya ternyata Pak Dadang bukan tinggi Pak, tinggi dan besar. Ringannya. Bilang dulu biar gak tegang. Enggak kok, saya sempat masih ketawa-ketawa
sama dia. Iya. Cuman memang saya ini suaranya kayak gini. Ya ekspresinya juga begitu apa adanya. Saya nggak saya gimana gitu. Kalau saya ngobrol sama beliau itu kayak bisik-bisik. Oh, Kenapa saya hargai jawanya beliau? oh iya. Kayak bisik-bisik gitu kan. Iya. Tapi kalau udah saya masuk wilayah diplomasi, saya akan tegas dan saya tidak boleh lari dari apa tema pembicaraan kita. Itu aja. Kemarin kan begitu rekamannya. Karena kan mau dibawa kemana aja ya tinggal kita yang bicara. Itu. Iya Pak. Moga Pak. Nah, kalau udah kita bicara temanya sudah ini aja gitu kan. Ya. Nah, selanjutnya mengenai proses yang berjalan ini, mungkin ini proses yang berjalan ini kan masih berjalan sekarang ini. Nah, sampai di tahap mana kemarin memang kita dengar dari bapak-bapak ini yang maksudnya berwenang ya di bidang itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ada miskomunikasi lah antara kita dan pihak keluarga Reni yang tadi kita sudah bahas. Nah, kalau misalnya ini maksudnya dalam menangani Reni ini, kalau kita ada titik damai, misalnya kita bisa inisiatif juga untuk membantu. Kita juga nggak tahu sampai sekarang apa yang bisa kita bantu dalam proses yang sudah berjalan. Gitu. Nah, apalagi yang jujur dari pihak saya Pak, mohon maaf, saya bingung Pak, karena gini, kita bingung. Terlepas dari keluarga dengan pihak yang Bapak tadi bilang pihak di luar, kita itu memisahkan Pak. Setuju ya? Karena kita ngomong harusnya meskipun saya sendiri bekerja, keluarga itu nomor satu. Gitu. Jadi kalau misalnya tempat kerja itu keluarga kedua. Nah, saya senang ya datang ke sini bicara Pak Dadan sebagai keluarga. Kalau dari saya, ini kita ngomong, saya bisa inisiatif untuk ya kita masalahnya ada perdamaian, gitu Pak. Tapi hati-hati Pak, sekali lagi hati-hati. Saya melihat kapasitas ini adalah sebagai keluarga dari Bu Reni. Betul. Jangan disangkut pautkan dengan. Betul, saya nggak mau masuk ranah mereka. Nah, karena kemarin saya lakukan dari semua yang terlihat di depan, tiba-tiba saya melihat sosok orang yang besar terus rambutnya panjang. Saya pikir wah ini dari mana ini? Bertahun-tahun saya belum lihat ini. Ternyata Itu tadi saya mas lagi beliau ya alhamdulillah kenal baik dengan saya sebetulnya, cuma karena saya lebih suka ngobat jadi jarang berkomunikasi ya. Jadi dia bilang tolonglah jangan lakukan ini Pak. Saya bilang ya saya ini saya bilang orangnya fleksibel dalam artian saya juga nggak mau. Saya analogikan tadi seperti BMI tadi saya bilang apabila BMI fight dengan saya bisa-bisa, saya kira saya nggak yakin itu. Kenapa? Buat saya kalau saya boleh analogikan ibarat menembak bibit dengan meriam. Sawah itu rusak, bibitnya orang mesti kena. Iya kan? Artinya apa? Loh, kita juga kalau ada langkah yang lebih mudah, lebih efektif, lebih murah, kan gitu. ya. Loh, kenapa tidak? Ya kan? Saya sangat menghargai musyawarah mufakat karena buat saya musyawarah mufakat itu hukum tertinggi. Ya. Kenapa? Seluruh undang-undang itu dibikin dari musyawarah mufakat, betul kan? Iya. Jadi kalau kita nggak mau balik ke musyawarah mufakat, lucu saya bilang. Iya, berarti kita egois itu namanya. Maka ayolah coba kita mau kayak BMI mau kasih solusi seperti apa. Kalau kita ya kita hanya meminta ya kebijaksanaan dari BMI ya, apakah bentuknya kebijaksanaan atau apapun itu. Yang jadi polemik di masyarakat ini ada terjadi ini, sehingga kami minta ini tidak banyak kok, wes ini aja. Kenapa? Kalau kita bawa ranah itu ke masyarakat nanti sangat sensitif. Sangat sensitif sekali. Wah, namanya maafnya ngomong ya Pak ya, orang susah kayak kami ini gampang tersinggungan Pak. Iya betul. Iya itu, dan kalau kita bawa ke orang psikolog, ya itu dia tahu. Memang sangat apa
bergantung itu kan, berkaitan antara emosi dengan tingkat pekerjaan. Ya kan, kalau kayak Bapak mungkin banyak tekanan dari atas kan gampang emosi juga. Kira-kira begitulah. Bisa paham? Hukum malam ya Pak. Iya. Apalagi kita di lapangan itu Pak, panas-panas kerja kita nggak enak. Wih, itu tambah. Makanya alhamdulillah saya di lapangan itu ditambang dulu. Saya membawahi buruh harian itu untuk pemecah batu itu ratusan orang. Saya belum sekalipun lebih. Dia kalau lagi di lapangan saya nggak mau negur. Pak, dia istirahat tak samperin Pak. Saya takut dibodem balanya, dibodem. Loh, orang lagi panas-panas dimarahin kan? Dia mau coba juga. Iya, dia mau coba. Oh, teman saya pernah digituin loh. Pak, orang itu kok nggak sopan amat negornya. Loh, kenapa? Gini. Bilangin Pak, nanti tak kubikin katanya. Mau dikubikin pakai batu. Waduh, batu. Wis, kamu urusan sama saya aja. Gak usah urusan sama dia. Biar saya yang urus. Ada pengawas baru itu. Nah, itu. Jadi kita harus tahu sekali. Makanya saya juga ya di masyarakat itu